Apa judulnya Bapak Ibu? Tidak semua firman Allah menimbulkan iman. Di mana ayatnya Pak? Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Maksudnya ketika kita berbicara hukum Taurat, itu berbicara kita, berbicara manusia yang mengerjakan. Dan ketika manusia yang mengerjakan, di situ tidak perlu iman dan tidak ada iman. Lalu yang ada iman kalau siapa yang mengerjakan? Kalau Tuhan yang mengerjakan. Ketika Tuhan Yesus mengerjakan, disitulah kita perlu iman. Apa yang Yesus telah perbuat, kita imani dan kita dapatkan hasilnya. Tapi ketika kita mengerjakan sendiri, tidak perlu iman. Dan hukum Taurat demikian, semua manusia yang mengerjakan. Dan karena itulah bukan berdasarkan iman, tetapi perbuatan. Tetapi kita kerjakan, tetapi apa yang kita lakukan. Itu kata ayat ya, bukan kata saya Bapak Ibu ya. Dan iman itu timbul ketika kita mendengarkan tentang Kristus. Ada ayat berkata demikian, nanti kita baca bagian keduanya. Bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara punya iman bukan karena melihat, tetapi mendengar. Kalau dunia berkata, melihat dulu baru percaya, baru iman. Kalau dunia berkata gini, tunjukkan dulu bukti yang bisa saya lihat, baru saya percaya. Nah, itu orang dunia berkata demikian. Saudara juga seringan berhubungan kan? Amin. Kekristenan bukan demikian. Dengar tentang Yesus, disitulah menimbulkan iman. Amin Bapak Ibu. Karena itulah ketika Thomas berkata begini, sebelum aku cucu lubang paku di tangan dan kakinya, aku belum percaya. Lalu ketika benar-benar Yesus tampil di depannya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang belum melihat tetapi percaya. Haleluya. Karena apa? Kalau sudah melihat itu gak ngomong iman lagi. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Itu orang dunia yang berkata, aku lihat dulu baru aku percaya. Itu bukan orang Kristen itu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi orang Kristen dengar firman Kristus, dia langsung percaya. Amin. Tetapi ada orang menafsirkan secara salah tentang iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Mereka berkata, oh, itu adalah berbicara tentang pengurapan, bukan berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang pribadi Kristus, bukan. Tapi itu berbicara tentang pengurapan. Tetapi itu adalah pendapat yang salah. Karena kalau kita mengacu kepada ayatnya, nanti kita baca, dan mengacu juga kepada bahasa aslinya, itu benar-benar mengacu kepada Yesus, pribadinya, bukan tentang pengurapan. Karena dalam pengurapan, bahasa Yunaninya adalah krisem. Sedangkan Kristus, berbicara tentang Kristus adalah Kristos. Dan nyatanya ayatnya adalah menyatakan itu adalah Kristos, bukan krisem. Haleluya. Karena itulah benar bahwa iman timbul hanya ketika kita mendengar tentang Kristus. Nah, orang tadi yang salah tadi menafsirkan bahwa iman timbul dari pengurapan dan itu datang dari khotbah yang diurap. Ya, mereka berkata demikian. Iman timbul dari khotbah yang diurap. Lalu siapa yang menilai bahwa khotbah itu diurapi? Khotbah yang hidup, khotbah yang indah belum tentu penuh pengurapan. Ya, kenapa? Tetangga sebelah juga bisa khotbah demikian. Demikian indah, demikian hidup. Yaitu salah satunya jamaah. Loh Bapak Ibu, ya kan dia khotbah juga kan? Saudara lihat di TV kan? Ya, terus ada lagi yang jutaan katanya. Haleluya. Khotbahnya demikian dahsyat, khotbahnya demikian indah, tetapi bukan berarti penuh pengurapan. Jadi dasar penilaian bukan karena khotbah itu indah, khotbah itu demikian hidup, bukan Bapak Ibu. Tetapi dasarnya kalau ada Roh Kudus di dalam khotbah itu. Amin Bapak Ibu. Itulah khotbah yang diurapi. Lalu Pak, apa tandanya? Apa tandanya bahwa khotbah itu ada pengurapan Roh Kudus? Kalau ada ciri Roh Kudus di dalamnya. Apa ciri Roh Kudus? Sesuai dengan fungsi Roh Kudus ada 3. Karena itulah kedatangan Roh Kudus melakukan 3 hal. Di mana ayatnya Pak? Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan 1, dosa, 2, kebenaran, 3, penghakiman. Harus bacanya gitu Bapak Ibu, supaya jelas masing-masing poinnya. Menginsafkan dunia akan dosa pertama, yang kedua kebenaran, yang ketiga penghakiman. Kenapa saya bagi 3? Karena ayat berikutnya penjelasan masing-masing. Saudara lihat itu ayat 9-nya akan dosa, ayat 10-nya akan kebenaran, ayat 11-nya akan penghakiman. Ada penjelasan nih Bapak Ibu, cuma kita nggak baca semuanya. Oke? Ayat 9 coba itu, akan dosa kan? Ayat 10 pasti tentang akan kebenaran, ayat 11 pasti tentang penghakiman. Nggak percaya lihat aja, scroll. Lihat. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Cuma orang kadang-kadang membacanya terlalu kenceng jadi bablas. Sampai nggak tahu poinnya. Nah, karena itulah kalau kita ingin melihat khotbah yang pengurapan harus ada 3-tiganya atau salah satunya. Berbicara tentang dosa itu bukan tentang kita, tapi tentang tetangga sebelah. Karena mereka harus percaya Yesus. Kalau tidak berdosa. Haleluya. Yang kedua adalah akan kebenaran bahwa kita di dalam Yesus benar. Kenapa kita benar? Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Yesus yang membenarkan kita. Yang ketiga akan penghakiman.
iman. Itu bukan untuk kita, untuk setan. Karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Karena itulah khotbah yang penuh pengurapan harus ada gambaran ketiga hal ini. Dan ketika saudara lihat itu, itulah khotbah yang penuh pengurapan. Dan ketika saudara melihat itulah, saudara bisa diurapi. Tetapi iman sendiri, itu ketika kita mendengar tentang Yesus. Kenapa iman timbul ketika mendengar tentang Kristus? Karena Kristus membawa kabar baik, pengharapan. Ketika kita ada pengharapan, disitulah ada iman kita. Aku pasti sembuh, aku pasti diberkati, aku pasti dipulihkan, aku mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Gitu dia. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Iman meningkat karena mendengar tentang Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen harus banyak-banyak dengar tentang Yesus, tentang anugerah, berfokus pada Yesus. Tapi nggak tahu gimana Bapak Ibu. Gereja sekarang, pendeta sekarang banyak khotbahnya fokus kepada saudara, fokus kepada manusia. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus tidak aku lakukan? Yaitu berbicara manusia Bapak Ibu. Harusnya kita berbicara tentang apa? Apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Itu dia. Itulah anugerah. Itulah yang membawa kemenangan. Amin. Kalau berbicara tentang manusia, sampai kapanpun saudara tidak akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena mujizat itu Tuhan yang lakukan. Kalau berbicara tentang etika, berbicara tentang psikologi, berbicara tentang motivasi, berbicara tentang banyak hal lagi, politik, apalagi Bapak Ibu, saudara tidak pernah mengalami mujizat. Karena itu berbicara tentang manusia, berbicara tentang saudara. Tapi berbicara tentang Yesus, disitulah ada kuasa kita alami. Amin. Karena itulah hanya mendengar tentang Yesus, iman kita bangkit. Kita baca sekarang ayatnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, inilah yang dalam bahasa asli Yunaninya, bahasa Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Bapak Ibu. Kristus itu dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos. Jadi benar-benar berbicara tentang Kristus, bukan tentang pengurapan. Kalau pengurapan, tulisannya bukan Kristos, tetapi Krisem. Nyatanya ditulis Kristos. Jadi hanya mendengar tentang Yesus lah kita muncul iman kita. Jadi jangan berkata, aku lihat dulu baru aku percaya. Itu dunia Bapak Ibu. Kita hari ini kita mendengar, kita percaya. Nah, ketika saudara melihat saya, berjumpa dengan saya, dan saudara melupakan saya, saudara tidak kehilangan apa-apa Bapak Ibu. Tetapi ketika saudara berjumpa dengan Yesus dan melupakan Yesus, wah, saudara kehilangan segalanya. Dan itu selamanya. Karena ketika saudara di luar Yesus, iblis siap menerkam saudara. Iya, karena itulah dengar tentang Yesus, cari Yesus, datangi Yesus, alami Yesus. Disitulah rahasia kemenangan bagi setiap kita. Dan semakin kita mendengar tentang Yesus, semakin iman kita timbul, semakin pengharapan timbul. Kenapa demikian? Karena Yesus membawa kabar baik. Ketika saudara sakit, mendengar tentang Yesus, saudara ada pengharapan untuk sembuh. Kenapa? Oleh bilur Yesus kita sembuh. Karena itulah hanya mendengar Yesus, iman kita timbul. Ketika saudara sedang mengalami masalah ekonomi, dengar tentang Yesus, harapan timbul. Oh, dalam Yesus aku diberkati, dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara mengalami keterikatan, dengar tentang Yesus, saudara juga punya pengharapan. Saudara dibebaskan. Karena itulah semakin kita mendengar tentang Yesus, banyak hal, banyak masalah di dalam diri kita, ada jalan keluar. Dan itulah ada kemenangan kita alami. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, iya. Dan ketika iman kita bangkit, mujizat kita alami. Kenapa? Ketika iman kita bangkit, pengharapan akan Yesus bangkit, maka kita percaya mujizat akan kita alami. Kenapa? Karena Yesus pasti mengerjakannya bagi kita. Yesus mengerjakan kesembuhan, Yesus mengerjakan berkat, Yesus mengerjakan keselamatan, Yesus mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah Yesus berkata, terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Jadi ketika iman kita bangkit, setelah kita mendengar banyak tentang Yesus, disitulah rahasia kita mengalami mujizat Tuhan. Coba kita lihat Matius 9 ayat 9. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi hari ini apapun status kita, kalau iman kita besar, maka mujizat juga akan kita alami secara luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan ketika iman timbul itulah Bapak Ibu, perubahan akan terjadi di dalam diri kita. Iman pasti selalu berbicara tentang Yesus. Pasti itu Bapak Ibu, pasti berbicara tentang Tuhan. Karena itulah semakin kita fokus kepada Tuhan, perubahan besar akan terjadi di dalam diri kita. Ya, karena apa? Ketika kita fokus kepada Tuhan, di situ iman kita akan timbul. Karena iman adalah percaya apa yang Yesus lakukan, percaya apa kasih Tuhan, percaya atas kuasa Tuhan. Tapi ketika orang Kristen fokus kepada dirinya, sekarang itu banyak orang Kristen fokus kepada dirinya. Dia menunjukkan dia perbuatan baiknya. Tuhan, bukankah aku suci kudus? Tuhan, bukankah aku murah hati? Tuh lihat itu, banyak panti asuhan aku tolong, banyak panti jompo aku tolong, tetapi aku tidak pernah
menginjak panti pijat. Tuhan, aku layak Tuhan. Ya, hari ini mari jangan lihat kepada diri saudara. Dan ketika saudara melihat diri saudara juga, saudara akan melihat betapa banyaknya dosa. Saudara berkata, aduh tadi saya baru marah-marah kepada istri saya. Aduh kemarin saya baru bentak mama saya. Aduh tadi juga naik angkot belum saya bayar. Saya buru-buru turun, tidak ketahuan. Ketika saudara melihat diri saudara, saudara akan berkata, aku ini berdosa, aku ini lemah, aku tidak layak, aku najis, tralala. Dan ketika saudara tiba pada kondisi demikian, saudara akan berkata, aku tidak layak mendapatkan kebaikan Tuhan. Aku tidak layak sembuh. Aku tidak layak diberkati. Aku tidak layak mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Saudara akan tiba pada kesimpulan demikian, Bapak Ibu. Tetapi ketika saudara fokus kepada Yesus, saudara tidak akan melihat kelemahan dosa saudara. Kenapa? Karena darah Yesus telah membasuh dosa kita. Sehingga saudara bisa berkata, aku ini suci kudus. Aku ini sembuh. Kenapa? Oleh bilur Yesus aku sembuh. Haleluya Bapak Ibu. Aku ini layak untuk duduk bersama Yesus di tata. Haleluya. Dan ketika kita fokus kepada Yesus, disitulah rahasia kemenangan. Saudara berhak untuk sembuh. Saudara berhak untuk diberkati. Saudara berhak untuk mendapatkan terbaik. Saudara berhak untuk menang dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Karena itulah fokus kepada Yesus, rahasia kemenangan orang Kristen. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi ketika saudara fokus kepada diri saudara, maka itulah rahasia kekalahan saudara. Dan memang dunia juga mengajarkan saudara demikian. Kalau saudara menghadiri seminar motivasi atau apapun, mereka berkata, do yourself, be yourself. Jadi jadi diri sendiri Bapak Ibu. Lihat diri sendiri. Benar? Iya, benar Bapak Ibu. Gitu, demikian. Tapi hari ini lihat kepada Yesus, fokus pada Yesus. Disitulah rahasia kemenangan kita. Amin. Ketika saudara melihat diri saudara, saudara akan berkata begini, hamba yang tidak layak, hamba yang tidak berguna. Lah, ngapain kamu hidup kalau tidak berguna? Haleluya Bapak Ibu, mati aja. Haleluya Bapak Ibu. Lah iya, hamba itu kegunaannya adalah untuk bekerja. Lah kalau sudah nggak berguna, ngapain? Garam aja sudah tidak asin diinjak-injak. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Karena itulah hari ini lihat kepada Yesus. Disitulah rahasia kemenangan. Karena pada saat itulah kita tahu bahwa kita suci kudus oleh darah Yesus. Pada saat itulah kita tahu kita sembuh oleh bilur Yesus. Pada saat itulah kita tahu bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik, kemenangan dalam kehidupan. Amin. Yes. Beberapa gereja ada yang tidak fokus kepada Yesus. Mereka memilih bagian-bagian dalam pelayanan. Ada yang gereja fokus kepada keluarga. Nah, saudara tahulah. Ada juga gereja yang fokus kepada kesembuhan ilahi. Ada juga gereja fokus kepada misi. Ada juga gereja fokus kepada Israel. Macam-macam. Dan itu memang semuanya penting. Dan bagian dari kemasan gereja. Bagian dalam pelayanan gereja. Fokus gereja. Tapi hari ini fokus kepada Yesus, maka semuanya saudara dapatkan. Saudara dapatkan pemulihan dalam keluarga. Saudara dapatkan tentang mujizat, kesembuhan ilahi. Saudara dapatkan tentang misi. Saudara dapatkan juga fokus kepada Israel. Fokus kepada Yesus, maka semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Berikan untuk kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus berkata, akulah roti hidup. Mari kita buka Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus, yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kalau saudara memegang roti, apa dalam pikiran saudara? Ada roti di tangan saudara, saudara makan. Hal yang sama juga dengan Yesus. Ketika Yesus berbicara, akulah roti hidup, maka Yesus kemudian berkata, makanlah aku, makanlah dagingku, minumlah darahku. Berapa Bapak Ibu? Lah iya, bukan dimain-mainin. Haleluya, bukan dibuka anjing. Haleluya Bapak Ibu. Benar kan? Kecuali kalau roti yang dari Paris itu gede gitu, kayak pentungan itu Bapak Ibu. Wah itu bener keras itu. Saya dulu pernah jalan-jalan tempat adik ipar saya, dikasih itu Bapak Ibu, sampai luka-luka mulut saya Bapak Ibu, keras banget itu. Itu karena dimakan harus pakai dengan ini sup atau ya minuman ya, dicelupkan baru dimakan. Jangan langsung digrogot gitu, beset-beset itu mulut. Haleluya Bapak Ibu. Saudara tahu kan ya Bu? Ya kayak pentungan. Nah, karena itulah ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, maka Yesus berharap juga kita memakan Yesus, menikmati Yesus, mengalami Yesus. Dan ketika kita mengalami Yesus, menikmati Yesus, memakan Yesus, apa dampaknya? Maka kuasa Yesus kita alami. Kita menyatu dengan Yesus. Amin Bapak Ibu? Iya, dan itulah rahasia kesembuhan. Ketika saudara sakit, minum obat. Di dalam obat itu ada kuasa kesembuhan. Benar Bapak Ibu ya? Saudara minum, maka kuasa kesembuhan itu dinyatakan saudara sembuh. Di dalam Yesus, ini lebih lagi. Di sini sangat-sangat besar kuasa kesembuhan. Maka ketika saudara makan tubuh Yesus, saudara pasti sembuh. Obat aja bisa menyembuhkan, apalagi Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Yesus pernah geger otak nggak Bapak Ibu? Nggak pernah. Maka saudara terima tubuh Yesus yang sempurna, saudara sembuh dari geger otak. Yesus pernah kanker nggak Bapak Ibu? Nggak pernah. Maka saudara terima tubuh Yesus yang penuh kuasa, saudara sembuh dari kanker.
Itulah sebabnya kita terima nanti tubuh Yesus saat perjamuan kudus. Di situ kesempurnaan tubuh kita, kesembuhan kita alami. Karena di dalam tubuh Yesus ada kuasa kesembuhan. Nah, karena itulah Yesus berkata, barang siapa yang memakan aku, dia tidak akan lapar. Lapar dalam banyak hal, Bapak Ibu. Lapar untuk kesembuhan, lapar untuk berkat, lapar untuk kelepasan, lapar banyak sekali makan. Maka kita akan dikenyangkan. Kita dikenyangkan dengan kesehatan. Kita dikenyangkan dengan berkat. Kita dikenyangkan banyak hal kebutuhan kita. Yesus berkata demikian. Barang siapa yang makan aku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia minum aku, dan dia tidak pernah haus lagi. Kenapa tidak haus lagi? Karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lah iya, kalau sudah jadi ada mata air di dalam diri kita, mana mungkin kita haus lagi, tinggal gelek aja. Bapak Ibu, karena itulah Yesus berkata, makan aku, minum aku, dan itulah menjadi rahasia kesempurnaan di dalam tubuh kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, nanti kita terima saat perjamuan kudus. Yesus lahirnya di mana, Bapak Ibu? Di Bethlehem. Bethlehem sebenarnya terdiri dari dua kata, Beth sama Lechem. Beth artinya rumah. Lechem itu punya dua arti sebenarnya, roti dan daging. Jadi kalau disatukan, Bethlehem artinya rumah roti. Dan itu sebenarnya nubuatan, Bapak Ibu. Kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem? Karena Yesus kelak akan menjadi roti hidup. Lalu Yesus lahirnya di Bethlehem di mana, Bapak Ibu? Di kandang domba. Karena itulah kelak Yesus akan menjadi anak domba Allah, bukan anak kuda Allah. Berapa, Ibu? Kan luar biasa kan? Jadi nubuatan itu. Anak domba Allah, dan domba pada masa itulah domba korban. Dan Yesus kemudian dikorbankan agar setiap kita hari ini bisa ditebus, agar setiap kita hari ini bisa lepas dari dosa dan hukuman dosa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, selain Bethlehem tempat kelahiran Yesus dan menjadi roti hidup, di Bethlehem juga ada satu kisah cinta yang romantis, Bapak Ibu. Cinta Ruth, Boaz. Awal kisahnya adalah pada saat itu Naomi bersama suaminya dan dua putranya. Suaminya bernama Elimelek dan dua putranya Mahlon dan Kilion. Terjadi kelaparan di Bethlehem. Itu satu ironis sebenarnya. Kenapa kelaparan? Ironis karena Bethlehem rumah roti. Nah, di rumah roti ada kelaparan. Aneh itu. Ya, ibarat tikus mati di lumbung beras. Itu satu keanehan. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kemudian mereka pindah ke Moab. Nah, bukannya mereka selamat, justru mati. Semua laki-laki mati. Dan kalau laki-laki mati semuanya, itu artinya keluarga dimati semua. Ya, karena maaf ibu-ibu ya, karena orang Yahudi itu paternalistik, garis bapak, garis laki-laki. Jadi kalau laki-laki udah habis, itu udah tamat lah keluarga itu. Haleluya. Pada saat itu mati Elimelek, suaminya Naomi, mati dua putranya Mahlon, Kilion, Bapak Ibu. Jadi status Naomi sebenarnya mati di Moab. Walaupun dia masih hidup, tapi statusnya mati karena semua laki-laki dalam keluarganya mati semua. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian kembali ke Bethlehem bersama menantunya Ruth. Nah, di Bethlehem itulah dia berjumpa dengan Boaz, sang penebus. Boaz kemudian menebus Ruth dan Naomi. Disitulah kemudian mereka hidup. Karena nama laki-laki dalam kehidupan mereka kembali ditegakkan. Hal yang sama juga dengan kita. Semula kita mati atas dosa kita. Semula kita mati. Tapi kita datang kepada Yesus. Kita bertobat datang kepada Yesus. Maka Yesus sang penebus menebus kita sehingga kita kembali hidup. Haleluya. Dan itu terjadi di Bethlehem. Dan rumah roti itu terjadi kehidupan. Hal yang sama juga bagi kita hari ini. Kita datang kepada Yesus. Maka sang penebus itu, Yesus menebus kita sehingga kita menjadi hidup dan hidup yang kekal. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang roti, itu dikaitkan juga dengan kesembuhan. Dan itu terjadi pada saat Yesus didatangi seorang wanita, seorang ibu Kanaan. Ibu ini datang minta tolong kepada Yesus karena anaknya sakit kerasukan setan. Lalu Yesus berkata, mengkaitkan kesembuhan itu, tidak layak roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Coba kita lihat ayatnya, Matius 15 ayat 22. Lalu nanti loncat ayat 26. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 26 kita loncat. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena lihat kepada saya, kesannya agak kasar ini Bapak Ibu, anjing, dogi.
Tadi dikatakan anak Daud. Bagi orang Yahudi, menyebutkan anak Daud itu sah. Kenapa? Karena mereka keturunan jasmani dari Daud. Ya Bapak Ibu, keturunan jasmani dari Daud. Dan sudah dinubuatkan Mesias nanti akan lahir dari keturunan Daud. Bagi mereka sah, karena itu sudah janji. Dan itu juga secara fisik mereka alami. Tetapi bagi ibu Kanaan tadi, dan juga bagi kita yang non-Yahudi, kita hubungannya sebagai orang Israel rohani karena iman. Dan ketika kita berbicara tentang iman, maka kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh menyebut anak Daud. Karena hubungan kita karena iman. Dan iman pasti berbicara tentang Tuhan. Kepercayaan karena Tuhan. Kalau saudara percaya kepada pacar saudara, itu bukan ngomong iman. Benar Bapak Ibu? Selalu ngomong kepada Tuhan. Itulah sebabnya orang Kristen nggak boleh menyebut anak Daud. Karena ketika saudara menyebutkan anak Daud, saudara memposisikan saudara sebagai orang Yahudi. Dan kita bukan orang Yahudi. Hubungan kita karena iman. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyebut Yesus anak Daud, tapi kita harus menyebut Yesus anak Allah, anak tunggal Allah yang dikasihi. Amin Bapak Ibu. Dan ketika ucapan ibu tadi berubah, bukan lagi ada embel-embel anak Daud, hanya berkata, ya Tuhan, tolong aku. Ada ayat yang lain Bapak Ibu. Nah, kepada saat itulah Yesus berkata, imanmu besar. Nah, selalu ngomong iman ketika ngomong Tuhan. Imanmu besar, dan pulanglah, anakmu sembuh. Hal yang sama juga bagi kita. Ketika kita imani Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengalami hal yang sama. Kita disembuhkan, kita diberkati, kemenangan kuasa terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.